Assalamualaikum, selamat datang di video tutorial dasar AutoCAD. Jadi pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana dasar-dasar cara menggambar di AutoCAD. Karena ini masih tutorial dasar, maka saya akan mulai menjelaskan dari icon yang akan digunakan untuk menggambar di AutoCAD. Untuk itu, saya akan mulai dari toolbar Draw yang terletak pada menu bar Home. Dalam toolbar Draw terdapat beberapa icon yang bisa kita gunakan untuk menggambar. Nah, untuk yang pertama, saya akan menggunakan line dan mempraktekannya sesuai dengan gambar yang telah ada di contoh. Untuk mengaktifkan icon line, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Cara yang pertama adalah dengan mengklik icon line pada toolbar Draw. Kemudian, kita tarik kursornya pada bidang gambar. Kemudian kita klik start point-nya dan tarik garis ke kanan sesuai dengan panduan garis titik-titik hijau agar garis yang dihasilkan lurus. Kemudian kita ketikkan ukuran dari garis yang akan kita buat. Untuk mengakhiri perintah, kita tinggal menekan Enter. Maka jadilah garis dengan ukuran 100 seperti pada gambar contoh. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan shortcut line, yaitu L Enter untuk mengaktifkan icon line. Kemudian kita tempelkan kursor pada ujung paling kiri garis pertama dan kita tarik kursornya ke bawah agar garis pertama dan garis selanjutnya itu tetap berada pada garis lurus di bagian awalnya. Kemudian kita klik start point-nya dan tarik garis ke kanan dengan mengikuti garis hijau putus-putus sebagai panduan dan ketikkan ukuran dari garis yang kedua yaitu 200, kemudian tekan Enter. Cara yang ketiga menggunakan repeat line. Untuk mengaktifkannya, kita klik kanan, kemudian pilih opsi paling atas yaitu repeat line. Selanjutnya arahkan kursor pada ujung paling kiri garis kedua, lalu tarik kursor ke bawah dan klik untuk start point-nya. Tarik garis ke kanan, kemudian ketikkan ukuran dari garis yaitu 300, lalu tekan Enter. Cara yang keempat adalah dengan langsung menekan Enter pada keyboard yang akan mengaktifkan repeat dari perintah sebelumnya. Untuk langkah menggambar selanjutnya sama dengan langkah-langkah sebelumnya. Dan setelah mengetikkan ukuran garis, tekan Enter untuk mengakhiri perintah. Nah, itulah 4 cara yang bisa kita gunakan untuk mengaktifkan icon line. Sekarang tinggal kita lanjutkan pembuatan garis hingga garis yang ketujuh menggunakan cara-cara yang kita anggap mudah. Silakan dicoba untuk latihan. Selesai, jadilah 7 gambar garis dengan 7 ukuran berbeda sesuai dengan gambar yang kita jadikan contoh. Mari kita lanjut ke gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua, kita akan menggunakan icon polyline yang masih ada di toolbar Draw. Untuk mengaktifkan icon polyline, cara yang pertama kita dapat langsung mengeklik pada icon polyline yang ada di toolbar Draw. Kemudian arahkan kursor pada bidang gambar untuk menentukan start point-nya. Kemudian tarik ke kanan dan ketikkan ukuran dari polyline yaitu 100, lalu tekan Enter. Kemudian tarik garis lurus ke bawah dan ketikkan ukuran lebarnya yaitu 100, kemudian tekan Enter. Selanjutnya tarik garis ke kiri, lalu ketikkan ukurannya yaitu 100, dan untuk mengakhiri polyline atau menutup bentuknya, kita bisa menggunakan shortcut close yaitu C Enter. Selanjutnya, untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan shortcut polyline yaitu P L Enter. Setelah aktif, kita bisa mulai untuk menggambar polyline bentuk kedua. Arahkan kursor pada ujung paling atas atau paling bawah dari gambar yang pertama, lalu tarik ke kanan dan klik
start point-nya dan ketikkan ukuran dari gambar kedua dengan panjang yaitu 150, lalu enter, tarik garis ke bawah dengan lebarnya berukuran 100, lalu enter, dan tarik garis ke kiri, berikan ukuran 150, lalu enter, kemudian arahkan kursor ke atas dan ketikkan C, enter untuk menutup bentuk kedua. Cara selanjutnya adalah dengan menggunakan repeat polyline. Klik kanan, kemudian pilih opsi paling atas yaitu repeat polyline, dan mulailah menggambar bentuk ketiga dengan langkah-langkah yang sama seperti dua bentuk sebelumnya dengan ukuran panjang 200 dan lebar 100. Baiklah, gambar kedua telah selesai. Perlu diingat bahwasanya cara pengaktifan icon menggunakan repeat dan juga enter hanya bisa berlaku apabila dalam suatu gambar itu hanya diperlukan satu perintah dari icon. Apabila ada dua kombinasi dari icon, maka sebaiknya gunakan cara yang pertama atau cara yang kedua, yaitu dengan mengklik langsung icon atau menggunakan shortcut. Kita lanjut ke gambar ketiga, masih tetap dengan perintah draw polyline, hanya saja gambar ini merupakan kombinasi antara polyline dan juga art. Untuk pengaktifan icon polyline, saya akan menggunakan shortcut polyline yaitu PL Enter. Kita mulai dengan start point-nya. Tarik garis ke kanan dan ketikkan ukuran 200 lalu enter. Selanjutnya, tarik garis ke bawah dengan ukuran 100 lalu enter. Untuk membuat garis lengkungan seperti pada gambar contoh, yang pertama adalah kita harus mengaktifkan arch yang ada di command line di bawah. Atau kita bisa menggunakan shortcut A, kemudian enter. Setelah icon arch aktif, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengaktifkan center yang terdapat pada command line di bawah ataupun dengan menggunakan shortcut CE. Kemudian kita arahkan kursornya ke arah kiri dan ketikkan radius dari senternya yaitu 50 lalu enter. Dapat dilihat bahwa arah dari bentuk lengkungan dengan radius 50 tersebut berlawanan arah jarum jam. Sedangkan yang kita perlukan agar bisa sesuai dengan gambar di contoh adalah lengkungan yang searah jarum jam. Nah, untuk mengubah arah perputaran dari lengkungan tersebut, maka gunakan tombol kontrol pada keyboard. Tahan tombol kontrol dengan menekan, kemudian arahkan lengkungan tersebut ke arah kiri dengan sudut 90 derajat. Lalu klik pada posisi tombol kontrol masih kita tekan. Untuk membuat lengkungan yang kedua, kita tarik kursor ke bawah, kemudian kita ketikkan ukuran radiusnya yaitu 50. Karena arah lengkungannya sudah sesuai, maka kita tinggal mengklik pada sudut 180 derajat. Kemudian kita tarik kursor ke bawah dan untuk meluruskan kembali garis tersebut maka kita harus mengaktifkan line. Kemudian kita tarik garis ke bawah dan ketikkan ukuran garisnya yaitu 50. Kemudian tarik garis ke kiri dengan ukuran 100 lalu enter, dan yang terakhir tutup bentuk dengan menggunakan close. Lanjut ke gambar kedua, kita aktifkan dulu polyline, kemudian kita luruskan dari gambar yang pertama, kita tempelkan dulu kursornya, kemudian kita klik start point, tarik garis ke kanan dan ketikkan ukuran 100. Enter, tarik kursor ke bawah, kita harus mengaktifkan arch karena dalam gambar tersebut terdapat lengkungan. Setelah itu kita aktifkan center. Lalu ketikkan ukuran radiusnya yaitu 50.
Karena arahnya berlawanan arah jarum jam, maka kita gunakan tombol kontrol pada keyboard agar arahnya searah jarum jam dan kita klik pada ukuran sudut 0 derajat. Setelah itu kita hidupkan line dan tarik garis ke bawah, beri ukuran pada garis 250 lalu enter, tarik garis ke samping kiri dan ketik ukuran 100, enter, kemudian aktifkan lagi arch, kemudian aktifkan center dan isi radius dengan ukuran 50 lalu enter. Setelah itu sesuaikan perputaran arah dari garis lengkung dan kita klik pada sudut 180 derajat. Aktifkan line dan sekarang kita akhiri perintahnya. Maka gambar ketiga pun telah selesai. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di part 2. See you next time.